Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Trading Bareng episode 25, teman-teman ya. Jadi, seperti biasa buat teman-teman yang baru join ya, ini adalah live trading yang diadakan setiap hari Jumat, oke, bersama dengan OktaFX. Buat kalian yang baru join dan juga tertarik untuk trading forex, belum punya account untuk trading, kalian bisa cek yang namanya OktaFX. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke. Seperti biasa teman-teman ya. Jadi di awal live ini sampai 20 menit ke depan saya akan buka dengan Q&A teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau nanya seputar tentang forex, oke. Apapun itu, terutama tentang materi video saya di hari Selasa kemarin, silahkan ditanyakan teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang di IG sudah DM saya dan tapi saya belum sempat bales ya, bisa ditanyakan di sini nanti biar saya langsung jawab. Oke, teman-teman, dan nanti di jam sekitar jam setengah 8 ya, jam 7.25 lah, yaitu kita akan membahas market ya. Jadi nanti pasti kita akan bahas semua. Sekarang kita gunakan untuk Q&A dulu. Sambil saya menunggu pertanyaan, saya akan sapa dulu semuanya. Dari Tasik, Bro Axel. Dari Lombok, halo Bro Music Cover. Dari Kalbar, Bro Benny, thank you. Dari Kroya, Sis Devi kayaknya nih ya. Halo. Saya pusing di pair GBP USD, bahas sampai tuntas. Nanti kita bahas tentang pair ya semuanya. Riau, halo Bro Mauludi ya. Bro Mauludi Anto, halo. Thank you. Dari Bekasi, halo Sis Siti. Karawang, Bro Adi. Dari Purwakarta, halo. Salam profit dari Lipo Cikarang. Halo Bro Alvaro, salam profit. Akhirnya bisa ikut live-nya Bang Dery lagi. Halo Bro Ferdi, apa kabar? Lombok, halo Bro Desta, thank you. Surabaya, Bro Gilang, halo. Bang Dery, maaf saya ingin tanya, bagaimana jaminan keamanan dana kita di OktaFX? Karena lumayan mengganggu pertanyaan di otak saya. Oke, untuk keamanan di OktaFX sih, saya so far ini sih secure ya teman-teman. Jadi untuk masalah uang itu kemana-mana juga nggak akan terjadi karena boleh sampai saya juga ada satu teman ya teman-teman ya. Jadi yang sampai WD-nya itu belasan ribu pun nggak ada masalah gitu ya. Jadi jangan takut, oke? Ngilangin Holy Grail mentality gimana Bang? Ada saran? Ya itu sebenarnya cuman di mindset aja sih ya, bahwa Holy Grail itu tidak ada teman-teman ya. Holy Grail itu hanya didapat di mindset aja sih. Jadi ketika kita sudah memiliki trading system yang baik ya, itu menjadi Holy Grail. Jadi Holy Grail itu bukan berarti kita tidak pernah loss dalam trading, tetapi kita sudah mencapai konsistensi tertentu gitu ya dalam trading, sehingga kita sudah percaya 100%, kita sudah mengerti caranya mengolah tradingan seperti apa, itu baru yang namanya Holy Grail. Tapi kalau misalnya kalian mencari Holy Grail yang maksudnya itu adalah tidak akan pernah loss, ya itu nggak akan ada gitu ya. Oke, Kuala Lumpur, halo Kuala Lumpur, luar biasa. Sunjaya Negara, Bro Sunjaya, halo. Malang, Bro Merah Putih, halo. Padang Panjang, Sis Aurora, halo. Bang mau tanya, setiap time frame idealnya closing berapa jam setelah open posisi? Bro Dimas, untuk closing posisi ya, itu kita bukan patokannya sama yang namanya time frame gitu ya. Maksudnya bukan dari waktu gitu, tetapi dari yang namanya price action. Tergantung, kalau misalnya memang price-nya sudah harus di close ya kita harus close gitu. Tetapi kalau misalnya memang belum kena target ya sesuai dengan planning kita, ya jangan di close dulu seperti itu. Oke? Bengkulu Bang, halo Bro Victor, thank you. Salam dari Bali, halo Bro Ozi, thank you. Nah Bro Dedi itu juga ada tambahan dari admin ya, menggunakan segregate account gitu ya. Jadi dana klien aman. Segregate account itu maksudnya adalah rekening accountnya tuh terpisah, jadi bukan masuk ke Oktanya gitu, tapi ke liquidity provider seperti itu ya, kurang lebih.
Bang, OctaFX ada zero spread nggak? Kayaknya nggak ada ya zero spread. Hai Daryl, mohon petunjuk strategi untuk gold dalam keadaan heavy sideways. Apalagi di M30 banyak ekor panjang atas bawah, at least bisa menghindari kena prank. Halo Pak Dewa, selamat malam Pak Dewa, apa kabar? Untuk tipsnya Pak, untuk buat saya sih kita untuk menetralisir yang namanya sideways di M30 gitu ya. Itu bisa pertama ya, kita bisa terapkan strategi untuk di sideways memang, yaitu dengan cara kita buy di support dan juga sell di resistance. Itu yang paling krusial. Yang kedua Pak, kita bisa naikin time frame aja Pak gitu ya, untuk meminimalisir yang namanya noise. Jadi kalau misalnya di M30 terlalu banyak noise-nya, kita bisa up kita punya time frame. Tetapi juga diikuti dengan lotnya itu diturunin Pak gitu ya. Karena kalau misalnya kita up time frame, otomatis range-nya itu jadi lebih besar, sehingga kita punya lot harus diturunin seperti itu. Oke. Thank you Pak Dewa pertanyaannya. Halo Bang, BTW kalau kita trading pakai reversal dari harmonic pattern kok rasanya kayak counter trend ya? Nggak masalah Bro Ira ya. Jadi gini, kalau misalnya kita sudah memilih satu teknik trading ya, kalau misalnya contoh kayak Bro Ira ya, pakai harmonic pattern. Kalau harmonic pattern itu sudah tidak melihat tren lagi Pak. Kecuali Bapak misalnya melihat trennya di TF yang besar ya, di H4 atau di D1, terus Bapak pakai harmonic patternnya itu di M15 atau M30, itu bisa sejalan dengan tren. Tetapi kalau misalnya Bapak menggunakan harmonic patternnya di time frame yang sama untuk Bapak melihat yang namanya roadmap trennya, itu kebanyakan sih pasti counter trend. Seperti itu Pak. Oke? Bang Daryl, gimana caranya mengatasi stop loss yang kecolek terus? Udah benar-benar pasang stop loss tapi kecolek sedikit doang, Bro Rudy Ade. Ada dua cara ya. Yang pertama, entry-nya itu lebih sabar lagi. Maksudnya entry lebih sabar adalah kita mencari yang benar-benar the best entry-nya itu di daerah yang benar-benar krusial atau key point-nya gitu ya, seperti supply and demand, support resistance yang benar-benar major gitu ya. Atau yang kedua ya, kita nanti di stop loss-nya itu dikasih loss motion atau dikasih buffer namanya. Kalau misalnya teman-teman sering menggunakan bahasa buffer silahkan, tapi kalau saya biasanya menggunakan namanya tuh loss motion Pak. Itu bisa dari indikator ATR ya. ATR itu adalah satu indikator yang menunjukkan rata-rata range dari pergerakan candlestick ya. Nah itu bisa dilihat ATR-nya berapa. Biasanya saya kasih selisih 1 kali ATR gitu Pak di dalam di setiap stop loss-nya. Itu untuk loss motion. Atau Bapak juga bisa menggunakan Fibo 1,13 gitu ya. Nanti caranya Bapak bisa lihat di video saya di bagian Fibo yang loss motion itu Pak. Oke. Kalimantan selalu hadir. Halo Bro Victor, thank you. Bang, SND yang kuat buat sniper yang kayak gimana? Bisa pakai unfilled order, bisa pakai SND biasa yang range-nya itu cukup lebar teman-teman ya. Nah itu bisa dijadikan patokan juga. Atau bisa menggunakan, bahasanya gampang kalau misalnya belum mengerti tentang unfilled order, cari aja yang daerah yang shadow-nya tuh panjang, itu bisa dijadikan daerah SND itu. Kalau misalnya shadow-shadow yang panjang-panjang gitu ya, baik itu shadow atas maupun yang bawah. Bang mau tanya, kalau kita habis kena SL terus untuk ambil posisi berikut kadang masih takut, gimana cara mengatasinya? Jangan trading dulu caranya ya. Jadi kita jangan trading dulu ya, kita mulai lagi di demo seminggu aja, kasih waktu aja seminggu, spare seminggu aja. Jadi setelah kita udah mulai takut-takut tuh untuk entry, kita seminggu off dulu trading. Di seminggu itu ya kita gunakan waktunya tuh untuk review lagi ya, untuk teknik-teknik apa yang kita pelajari, dan kemudian kita start dari nol dulu, dari demo account dengan lot yang kecil untuk kita membangun yang namanya confidence lagi. Nanti kalau sudah confidence-nya sudah jalan, baru kita masuk ke real account lagi gitu ya Pak. Seperti itu cara saya. Kalbar hadir Bang, enaknya kalau mau main scalping apa bisa pakai support dan resistance? Bisa ya, untuk scalping itu support resistance itu bisa dipakai di semua time frame dan di semua gaya trading. Jadi baik kita mau pakai di scalping, mau di swing, itu bisa kok ya. Tapi ingat ya Pak ya, kalau misalnya kita mau trading di time frame apapun, di style apapun, harus ada konfirmator. Jadi ibaratnya gini ya Pak ya, Bapak pakai support resistance tapi digabungkan sama mungkin candle pattern gitu, untuk memastikan bahwa di entry kita itu ada momentumnya gitu Pak ya. Seperti itu Pak. Bang, cariin area supply and demand, rally base rally dan down base drop base rally please Bang.
Sama aja sih sebenarnya. Gini loh. Kalau misalnya rally based rally itu tentu terjadinya di fase partisipasi gitu ya, atau di fase trending teman-teman. Jadi kalau misalnya cari rally based rally itu ya carinya di fase-fase yang trending. Kalau yang drop based rally ya, drop based rally itu carinya di fase eksesif atau di despair teman-teman ya. Sorry, kalau ada drop based rally itu berarti di despair carinya, oke? Kalau di despair itu biasanya lihat di tren-tren yang sudah bikin swing itu atau bikin wave itu lebih dari 3. Biasanya dia tuh udah kemungkinan besar dia akan membentuk yang namanya despair teman-teman ya, atau distribusi akumulasi gitu ya. Bang, mau nanya, kira-kira bisnis forex nanti bakalan berhenti nggak ya? Bisnis forex sih saya rasa nggak akan berhenti selama fiat money itu masih berjalan teman-teman ya. Kalau kecuali nanti fiat money sudah tidak ada gitu ya. Di dunia ini sudah cuman ada mata uangnya itu cuman tinggal satu aja. Nah itu mungkin instrumennya akan berganti ya. Tetapi bisnis trading ini tidak akan berhenti ya. Mungkin instrumennya aja yang berganti ya. Seperti sekarang mungkin sudah mulai masuk ke instrumen baru ya, seperti cryptocurrency gitu ya. Itu mungkin nanti ke depannya cryptocurrency yang menjadi primadona selain si forex ini gitu. Oke, tetapi sekali lagi bisnis trading saya rasa tidak akan berhenti, cuman instrumennya aja yang berganti. Oke. Chart patterns di M4, maksudnya mungkin H4 kali ya, H4 dan M30. Misalnya penan H4 dirubah ke M30 bukan penan. Itu bukan pas dirubah ke M30 bukannya tidak jadi penan, tetapi dia di zoom lagi Pak, di H4-nya tuh didetailin lagi chartnya ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya di H4 kita ngelihatnya penan, tetapi di M30 itu nanti ngelihatnya yang di dalam penan itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa mencari momentum lagi di dalam penan itu, justru seperti itu Pak. Bang, buatin konten tentang pure price action Bro Agus. Halo Bro Agus, bulan depan ya, bulan Desember ini saya buat price action series. Saya sudah buat dari awal sampai terakhir ya, sampai ada 3 teknik dari price action series ini, dan itu saya rilis tiap minggu ya. Jadi ada 3 episode. Silahkan nanti ditungguin di bulan Desember. Prediksi gold nanti kita bahas 5 menit lagi teman-teman ya, tentang apa namanya chart ya. Pattern yang paling proven dan disenangi abang, harmonic, etc dan lain-lain. Pattern yang paling saya senangin itu adalah reversal pattern seperti head and shoulders ya, dan juga double top dan double bottom. Itu yang paling saya senang ya. Kalau untuk continuation patternnya saya cuma senang itu descending sama ascending broadening wedge. Oke. Dan juga tentunya flag ya, flag dan juga penan gitu ya, dan juga ascending triangle, descending triangle seperti itu. Bang, spread di Octal Gold berapa? Sekitar 3 ya, 3 sampai 4 pips ya. Seperti itu. Selamat malam Bang, baru mau belajar tadi, mau tanya apa sih itu forex, OctaFX, dan apakah itu sama dengan binomo gitu. Terima kasih. Forex itu adalah perdagangan uang ya, dan itu adalah dan OctaFX ini bertindak sebagai broker atau perantaranya teman-teman. Kalau misalnya kita nggak ada OctaFX, kita nggak bisa bertransaksi di pasar uang ini. Dan juga forex itu adalah yang bernamanya OTC itu teman-teman ya, market OTC itu adalah kita bertrading itu dengan menggunakan leverage. Jadi harus hati-hati. Karena apa? Karena kita bermain dengan nilai hutang teman-teman. Ibaratnya nilai hutang gitu ya. Saya gambarinnya seperti itu. Dan apakah itu sama dengan binomo? Jauh berbeda ya. Binomo itu adalah binary options, sedangkan kalau forex itu adalah trade pasar uang teman-teman ya. Mungkin binomo itu ada instrumennya untuk forexnya gitu ya, tetapi cara perdagangannya pun berbeda jauh sekali ya, seperti itu. Apakah karena saya masih baru ya, bahasa Bang Daryl benar-benar awam? Wajar Bro Dedi, jadi diikutin aja video saya dari awal, saya sudah jelasin semua, nanti lama-lama pasti bisa paham kok apa yang saya omongin gitu ya.
ciri-ciri gold akan longsor gimana? Semua pair ya, semua pair itu akan longsor kalau pertama lihat trennya dulu. Kalau trennya memang bearish ya, bearish itu dia bikin lower low dan higher lower high gitu ya. Itu kemungkinan besar dia akan mengikuti atau melanjutkan tren tersebut gitu. Dan biasanya sebelum yang perlu diperhatikan sebelum harga itu bergerak ke tendensi tertentu, dia akan membentuk suatu base atau konsolidasi, teman-teman. Jadi kita itu memang mencari base ya, mencari base untuk apa? Untuk entry, sehingga kita nanti tinggal lihat aja, predik aja dia tuh ledakannya mau seperti apa. Apakah dia ke bawah atau dia malah tendensinya ke atas seperti itu. Bang, sistem trading pakai MA 213490 win rate-nya tinggi, Bang. Win rate-nya tinggi ya. Jadi asalkan kita sesuai dengan rules-nya, teman-teman ya. Dan itu harus disertai dengan kesabaran karena tidak selalu itu muncul ya. Tidak selalu muncul, teman-teman ya. Dia punya dia punya entry ya. Jadi kalau misalnya pakai 213490 kita harus tunggu sampai semuanya ini sudah membuka seperti ini ya. Dan kita bisa entry baru seperti itu. Oke? Cara ngatasin win rate menurun, Bang. Gua sebelumnya udah bisa nahan buat entry. Kalau harga naik turun udah bisa ditinggal juga chartnya. Sekarang bawaannya worry, buru-buru mau sama ngecek. Itu berarti memang ada yang salah dari kita punya mental tuh. Harusnya kan sudah benar tuh. Nah, makanya saya selalu bilang selalu bikin namanya trading journal, karena kalau kita sudah punya jurnal itu, ketika kita sudah mulai melenceng dikit nih ya, kita bisa review lagi kita punya jurnal buat yang namanya menstabilkan kita punya emosi gitu. Dan sekali lagi ya, kalau misalnya kita trading itu lagi ada sesuatu yang nggak benar ya, misalnya kayak ada masalah segala macam di dalam rumah bersama teman, sama keluarga gitu ya, sama istri mungkin, itu mendingan jangan trading karena itu yang memicu emosi-emosi yang nggak jelas gitu, Pak. Bang, kalau pakai indikator bantuan yang biasa dijual di pasaran itu membantu trading kita nggak ya, Bang? Mohon pencerahannya. Kalau itu saya belum tahu ya, saya nggak pernah coba beli sih kalau misalnya untuk indikator-indikator luar ya. Cuman sejauh ini kalau misalnya itu harus dicoba sih sebenarnya. Kalau harus dicoba dan harus mungkin caranya ya lihat reviewnya aja dulu ya. Dari reviewnya itu bukan dari penjualnya ya, tetapi review yang benar-benar dari usernya gitu. Apakah bagus atau enggak seperti itu. Bang, kalau OP malam ini berarti diinepin atau langsung close, Bang, pas market tutup? Nanti itu bisa lihat sikon ya, teman-teman. Biasanya saya kalau misalnya saya kadang saya tinggal, kalau misalnya memang nanti pas karena weekendnya itu mungkin weekend gapnya akan searah dengan posisi saya akan tinggal gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu tidak memungkinkan, pasti saya close gitu. Dan biasanya saya kalau misalnya saya close itu biasanya kalau sudah floating profit. Kalau belum floating profit biasanya saya tinggal sampai kena SL atau TP. Biasanya seperti itu. Kalau supply and demand apa saja yang harus dikuasai? Itu nanti di minggu depan. Iya, minggu depan betul ya, bulan Desember itu saya buat seriesnya ya, Sis Anissa ya. Jadi nanti bisa ditonton tentang supply and demand, terutama apa dulu. Pertamanya saya bikin price actionnya dulu tuh, baru nanti ke supply and demand. Bang, gold H1 kayaknya inverse cup and handle. Nanti kita cek ya. Kalau blending candle menurut Abang gimana validasinya sinyal reversal? Blending candle tuh bagus ya. Saya sering menggunakan nih. Jadi blending candle tuh saya biasanya gunakannya di time frame kecil. Jadi saya pakai di M30 nih. Saya blend candlenya nanti bisa jadi candle di H4 kayak gitu. Jadi ya itu nggak apa-apa, sah-sah aja sih sebenarnya, Bro Franz. Tapi ya itu ya, tergantung kita mau blendnya itu berapa candle gitu ya. Jadi kita harus menghitung. Misalnya kayak dari M30 ke H4 itu kita harus tahu mau ngeblend berapa candle, sorry, seperti itu, Pak, Bro. Bang, nggak bikin trading keliling lagi? Mau sih gitu ya. Boleh komen aja nanti di bawah siapa yang mau gitu ya, trading keliling daerah Jawa dan sekitarnya mungkin ya. Maksudnya Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Bang, apakah Abang selalu menggunakan multi time frame dalam setiap analisa? Atau misalnya hanya menemuin signal di M30 langsung di trade ya? Saya selalu melihat di time frame yang lebih besarnya dulu, pasti ya. Saya nggak mungkin langsung trade di M30, saya langsung trading itu enggak. Saya pasti lihat dulu di gambaran H4-nya seperti apa gitu.
Justru ini yang pertama saya lihat ya. Jadi contohnya seperti ini ya di H4 Audi Jepang Yen ya. Misalnya saya melihat di sini ada resisten ya dan dia bergerak ke bawah seperti ini dan di sini dia lagi bikin base teman-teman ya. Saya tinggal gambarin aja seperti ini. Saya gambar aja tugasnya ya kalau kayak gini ya. Saya tinggal gambar kayak gini. Nanti saya lihat di M30-nya tuh ada apa gitu loh. Nah, kalau misalnya seperti ini saya lihat, saya tinggal kalau masih seperti ini biasanya saya ngejar ke bawah dulu. Kalau misalnya dia nanti break, stop lossnya di atas. Kalau misalnya dia kena cut, saya reverse gitu, tinggal open posisi. Karena kan dia memang ini kan sebenarnya pattern bullish teman-teman ya. Dia masih bergerak dalam flag besar seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya berdasarkan price actionnya di H4-nya dia masih ada tendensi turun karena di sini dia udah di resistance gitu ya. Dan ini cenderung untuk dia bikin double top seperti itu. Oke. Makanya di sini saya lebih baik sell. Kenapa lebih baik sell? Karena dia masih bikin lower high seperti ini. Jadi kita tendensinya untuk sell. Tetapi saya stop loss saya kan di atas nih. Kalau misalnya stop loss saya kena, saya langsung reverse ke buy. Kenapa? Karena flagnya pecah. Kayak gitu aja tradingnya. Support dan resisten yang kuat gimana bang? Support resisten yang kuat itu tergantung dari seberapa besar dia mantulin harga ya. Saya kasih contoh di sini. Misalnya ya, saya kasih contoh di atas sini ya teman-teman ya. Di sini ada resistance teman-teman ya, resistance. Nah, kita lihat nih dia mantulin harga sampai bawah sini kan, jauh nih. Nah, berarti ini yang saya garis ini termasuk major resistance karena dia mantulin harganya itu signifikan sekali ya dibandingkan dengan resistance yang sebelah sini ya. Ini kan juga resistance sebenarnya kan ya, tetapi dia pantulin harganya tuh sedikit kurang signifikan ke bawah dibandingkan si yang dia ini ya. Makanya ini dibilangnya minor resistance seperti itu. Oke. Bang, pair apa yang paling abang senangi dan pair apa yang menurut abang paling susah dianalisa ditradingkan, alasannya apa? Pair yang paling saya senang itu saya biasa tradingnya itu gold ya, terus kemudian GBP US dollar, terus kemudian Kanada Jepang Yen, itu yang favorit ya. Yang paling susah itu saya NZD ya. NZD kenapa saya nggak terlalu suka NZD karena saya jarang, bukannya susah sih sebenarnya, saya jarang lihat sehingga saya nggak tahu tuh pergerakannya tuh seperti apa, behaviornya dia seperti apa gitu. Bang, profit dan loss terbanyak dalam satu kali trade berapa? Loss terbanyak dalam satu kali trade itu 6.000 ya. Profit terbanyak yang pernah saya dapat dalam satu kali trade itu 9.000-an, teman-teman ya. Technical forex apa bisa dipakai di saham bang? Tapi bisa kalah technical sama bandar. Technical forex tentu bisa dipakai di saham ya, tapi kalau misalnya technical bisa kalah sama bandar, itu tergantung sama sahamnya. Ya makanya saya selalu tradingkan kalau di saham itu saham-saham yang IDX 30, LQ45. Kenapa? Karena capnya besar. Kalau capnya besar berarti yang bermain di situ adalah kebanyakan gabungan retail, ada retailnya teman-teman. Jadi kita tuh technical masih jalan. Kalau misalnya bro itu trading sahamnya itu di saham-saham yang gorengan ya, yang penny stock ibaratnya, itu ya pasti kalah sama bandar lah, karena itu peredaran sahamnya dikup sama mereka semua kayak gitu. Bang, indikator buat forex dipakai ke saham beda nggak? Sama aja ya, konsepnya indikator tuh sama ya. Jadi indikator ini bukannya cuman dipakai di forex atau di saham, semua di kripto pun bisa ya, asal dia ada ada chartnya aja gitu. Bang, WD di Okta max hariannya berapa ya? Max hariannya maksudnya apa, waktunya ya? Kalau saya sih biasa 1 kali 24 jam tuh udah masuk. Kalau jumlah maksimalnya sih nggak ada jumlah maksimal bro. Oke, kita sekarang mulai bahas pasar ya, market ya. Kita mulai dari Euro USD dulu ya, seperti biasa teman-teman ya, Euro USD ya. Kita mulai dari Euro USD teman-teman, oke. Nah, untuk Euro USD ya, ini kita lihat ada pola seperti ini ya. Ada pola seperti ini. Dia ini bikin seperti rising wedge teman-teman ya, seperti ini, bikin seperti rising wedge gini, oke. Dan ini adalah channelnya dia ya, seperti ini. Kalau kita tarik.
Nah, sekarang dia ada di resistance nih untuk Euro USD. Sekarang berarti tendensinya kita sudah tahu ya. Kalau misalnya di resistance kan tendensi dia mau mantulin ke bawah nih, teman-teman ya. Ya udah, sekarang kalau misalnya kayak gitu kita cari di H4 ini kan kita sudah tahu nih kemungkinan besar arah geraknya seperti apa. Di sini dia juga ada apa namanya rejection ya, sebentar. Di sini saya kasih color level dulu. Oke. Nah, di sini ya, di sini ada rejection kalau teman-teman lihat ya, ada reject seperti ini, oke. Nah, sekarang kita turun ke M30-nya. Nah, di M30-nya juga di sini lihat ya, di sini ada ascending HNS-nya juga, teman-teman ya. Ini ada kita bisa bahasakan di sebelah sini itu left shoulder-nya, teman-teman ya. Di sini itu head-nya, oke. Dan di sini right shoulder. Right shoulder lebih tinggi. Dia punya neck-nya juga lebih tinggi. Berarti ini ascending head and shoulder, oke. Nah, kalau seperti ini ya, ini head and shoulder-nya termasuk yang apa nih, Bang? Ini yang lemah, teman-teman. Kenapa yang lemah? Karena apa? Karena dia punya dia punya shoulder-nya itu sangat dekat sekali dengan head-nya. Itu udah tanda-tanda ciri-ciri head and shoulder yang lemah ya. Tetapi apakah ini pasti gagal ya? Belum tentu juga. Cuman kalau misalnya seperti ini, kita tinggal lihat ya, di sini ada apa nih yang bisa kita jadikan acuan. Oh, ternyata di sini ada bearish divergence juga nih di right shoulder-nya, teman-teman. Ya, di sini naik, ini turun ya. Di sini ada bearish divergence. Tetapi di sini sudah mulai reverse. Nah, ini kalau saya ya, kalau misalnya kondisi seperti ini ya, saya hanya memiliki satu skenario, teman-teman ya. Saya akan sell di sini, teman-teman ya. Saya akan sell dengan TP-nya ya nggak bakal jauh-jauh. Saya TP-nya tuh mungkin TP pertamanya di break neck sini, teman-teman ya, di neckline-nya. Kemudian ya stop loss saya tuh akan di atas sini ya, di atas di dekat head-nya, oke. Nah, ketika SL saya kena, saya reverse nih teman-teman nih ke atas. Saya reverse ke buy, oke. Jadi saya akan buat sekarang ya. Saya akan trading nih order 0,2 teman-teman ya. Saya akan sell sekarang, oke. Oops, sorry. Euro US dollar bener kan, stop loss segala macem, oke. Oke, sudah kebuka ya. Ini saya sell teman-teman, saya akan entry di bawah. Oke, di sini. Sorry, saya akan TP di bawah di sini ya. Di 1,11189 dan kemudian saya akan SL di atas. Ya, di atas sini. Di atas sini, oke. Tetapi ya di atas sini juga saya akan buka buy stop teman-teman ya di sini. Saya kasih alert aja, oke. Nah, ketika alert saya kena ya, ini saya akan langsung reverse ke buy, teman-teman ya. Jadi ini ketika saya kena stop lossnya, saya akan reverse ke buy. Karena apa? Karena tadi saya bilang pertama ya, ini head and shoulder-nya itu dia lemah ya. Jadi dia kemungkinan besar bisa ke atas nih, bisa naik ke atas. Dan tetapi saya nggak bisa langsung buy di sini. Kenapa? Karena secara technical ya, dia tuh mengharuskan kita untuk nge-sell, oke, karena dia sudah ada di ujung atas ini. Kalau saya nge-buy, berarti saya itu udah emosi tuh, pakai emosi bukannya pakai fact ya. Tetapi kalau berdasarkan fact-nya, ya saya ini harus nge-sell dulu nih karena dia di resistance, oke, seperti itu ya. Nah, itu untuk Euro USD. Sekarang GBP US dollar ya teman-teman ya. Yang kedua saya bahas GBP US dollar. Oke, GBP US dollar. Ya. Di GBP US dollar kita bisa lihat ya teman-teman ya, ini kalau kita kecilin ya, kita lihat dulu secara garis besarnya seperti apa. Oke. Dia sudah dekat-dekat area resistance juga nih teman-teman ya. Juga sudah dekat area resistance ya. Jadi kita di sini tinggal cari apakah ada area supply demand-nya di sini ya. Di H4-nya. Dan di sini ini ada liquidity ada liquidity pool ya. Ini bisa jadikan acuan juga. 1 2 3 candle ini, 4 candle maksud saya. Bisa tarik ke kanan ya. Nah, dia berhenti di area sini teman-teman ya. Oke. Ini jadi reason kenapa dia berkonsolidasi di sini ya. Sekarang pertanyaannya apakah dia mau nyebur ke bawah apa ke atas ya. Sama seperti Euro USD teman-teman ya, ini bisa ke bawah dulu teman-temannya, ke bawah dulu sampai mungkin ini kalau misalnya kita tarik trend line-nya ya seperti ini, terus kita bikin trend line kedua di sini teman-teman ya. Sorry, ini patokannya harus dari atas. Nah, seperti ini ya. Ini kita
copy paste di sini teman-teman ya. Nah ini mungkin dia akan turun sampai daerah sini teman-teman ya, sampai di area yang warna merah ini. Oke. Nah ini yang saya gambar di warna merah ini. Dia akan turun sampai daerah sini teman-teman ya. Jadi ya itu, kalau misalnya kalian mau open posisi sekarang ya, nggak mau sabar, ya mesti sell. Nah kita tinggal turun ke M30 ya teman-teman ya. Di M30 gimana? Oh ternyata kita bisa melihat lebih jelas nih. Di M30 dia sudah break, dia punya trendline minornya. Oke, trendline minornya di sini. Dia sudah break dengan satu candle Marubozu. Jadi kalau misalnya seperti ini saya tinggal tarik pakai Fibo ya. Saya berharap di sini ada swing. Saya bisa entry ya untuk kita nge-sell itu di daerah sini. Oke. Buat teman-teman yang masih bingung apa yang saya omongkan di sini, Fibo segala macam itu ya bisa nonton video-video saya sebelumnya ya. Saya harap saya nggak ngejelasinnya kecepatan ya teman-teman ya. Jadi ketika harga sudah masuk area abu-abu ini teman-teman, kita bisa coba untuk sell di GU, oke? Mau nanya Bang Daryl, kalau untuk day trading biasanya target profit berapa pips? Saya target profitnya itu per bulan ya, per bulan. Sorry, per minggu juga saya bisa sih. Per minggu itu biasanya saya targetin nggak terlalu muluk, 120 pips saja per minggu. Oke. Oke, buat teman-teman yang apa ya, yang di IG saya ya. IG saya itu cuman ada satu teman-teman ya. Namanya @darylyahya, DARYL Yahya. Itu cuman IG saya. Kalau misalnya teman-teman di DM ya, ini karena banyak ya hari ini DM saya katanya, "Bang, nih ada yang add saya nih kayak Bang Daryl." Itu bukan ya, itu scam dan bantu di report ya teman-teman ya. Jadi thank you buat Bro Uchiha ya. Itu bukan IG saya, tetapi itu IG spam atau IG penipu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati, oke? Mohon dibantu report kalau misalnya di add, oke? Seperti itu ya. Nah sekarang lanjut ke Aussie teman-teman ya. Jadi sekarang saya akan bahas 4 major pair dulu ya. Tadi dimulai dari Euro USD, terus kemudian GBP USD, sekarang saya bahas Aussie USD teman-teman ya. Nah di Aussie pun ya, di Aussie juga lihat H4-nya seperti apa. Sama ya, mereka ini satu memang mirip-mirip ya. Dia sudah mendekati resisten semua teman-teman ya di sini. Oke. Dan di resistennya itu kemungkinan besar juga ada liquidity pool-nya gitu teman-teman ya. Jadi ini sangat menarik ya. Liquidity pool-nya pun sama ya. Karena kalau yang si Aussie ini lebih pendek liquidity pool-nya ya. Sampai sini doang. Nah, bisa kita garisin ke kanan. Oke, ya seperti ini teman-teman ya. Nah, dia sudah kena juga sama ya. Ini kalau saya ya udah bener ya gambarnya. Ya ini sudah kena juga di atas ya. Dan ini juga muncul pattern yang sama dengan Euro USD ya, rising wedge seperti ini teman-teman ya. Dan di ininya nih yang kecilnya nih, kalau kita perhatiin ini juga ada rising wedge juga yang walaupun bentuknya kecil ya. Terus kita lihat apakah ada sesuatu yang bisa dicari di sini di H4-nya. Momentum divergence-nya belum ada di H4. Kita turun teman-teman ke M30 seperti biasa. Dan ini kita benerin lagi. Nah, untuk di M30 ini sudah ada divergence dan dia sudah break, dia punya neck-nya divergence-nya. Sekarang dia lagi retrace ke atas. Kita bisa taruh juga di sini seperti ini. Oke. Dan kemudian kita taruh lagi garisnya di seperti ini. Contohnya teman-teman. Nah, ini sudah siap entry sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sama ya, ini peraturannya sama dengan Euro USD. Di sini juga saya akan coba untuk entry juga ya di sini. Tetapi kalau di Aussie saya 0,1, oke? Karena saya harus mengukur, saya punya MM juga gitu ya. Sama di sini saya taruh dengan saya punya target itu di bawah sini teman-teman. Ya di sini, oke? Saya punya SL di 78-nya aja, oke? Jadi once dia kena 78-nya, saya akan reverse gitu ya. Ini nampaknya dia akan ke atas dulu nih, cuman ya saya berharap dia reject lagi ke bawah seperti itu. Ya, itu adalah Aussie US dollar. Sama ya, view-nya dengan Euro USD dan juga GBP USD. Pokoknya gini loh, strateginya adalah ketika dia sudah kena stop loss saya harus ada melakukan reverse ya teman-teman ya. Jadi saya akan pantau terus ya di sini. Terutama di daerah sini saya kasih alert ya. Supaya apa? Supaya saya tahu kalau misalnya dia sudah break, dia punya trendline, saya bisa reverse. Karena sekali lagi kalau rising wedge itu gagal dan dia bisa break ke atas, itu larinya kenceng ke atas tuh ya. Biasanya seperti itu.
Kalau semuanya trading buy, harganya akan naik ya bang. Kalau di forex itu tidak bisa diprediksi seperti itu, kecuali bro punya satu alat yang bisa merangkum seluruh transaksi yang ada di pasar uang ya. Kalau kita retail seperti ini saya nggak berani bilang, karena apa? Karena kalau misalnya di pasar uang tuh tradingnya unlimited teman-teman ya. Jadi kita ini marketnya terlalu besar sekali ya. Kalau misalnya saham sih itu masih bisa diukur, kita masih bisa melihat laporan tiap maksudnya report tiap broker dalam melakukan transaksi ya. Jadi berapa kita lihat jumlah sahamnya peredarnya berapa, baru kita kalkulasi itu bisa ya. Cuman kalau di forex agak sulit kalau seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke gold teman-teman ya. Ini adalah yang paling sering ditanyain, gold. Oke. Nah, untuk gold teman-teman ya, ini kita lihat di H4-nya seperti biasa ya. Seperti biasa di H4-nya bearish pressure-nya makin besar, tetapi di sini dia di H4-nya ini di bawah, di base ini dia masih bikin nggak jelas gitu ya, masih bikin sideways atau konsolidasi ya. Sekarang kita lihat ya, di sini di H4 bawahnya sini ya, ini dia itu tendensinya itu memang masih bearish, oke. Tetapi pertanyaannya apakah dia bearishnya itu akan segera terjadi ya. Kita lihat dari candle by candle-nya dulu teman-teman ya, di H4 ini. Nah ini kalau misalnya kita lihat ya, ini candle bearishnya kencang sekali ya. Dia mulai naik dengan candle bullish kecil yang banyak shadownya ini tandanya nggak terlalu kuat ya tekanannya. Dan dia dihajar lagi dengan satu candle bearish, naik lagi dengan candle sama, dihajar lagi bearish. Berarti ini bearishnya masih berkumpul di sini nih, sellernya masih kuat ya. Jadi tendensi ini memang tentu masih ke bawah. Oke, ini sekarang dia mulai ada rejection. Ini kenapa? Karena mungkin dia ini banyak buyer yang sedang berusaha untuk beli di harga ini teman-teman ya. Karena ini merupakan harga psikologis nih, 1810 ya. Harga psikologisnya itu 1810 teman-teman ya. Sekitar di area sini. Yang mana ini 1810 ini pasti jadi pivot teman-teman nanti. Nah di sini ya. Oke, ini kalau misalnya kita lihat ya, di sini tuh jadi pivot nih 810 nih. Dari range atas sampai bawah. Nah ini nilai tengahnya nih ya, ini 810, makanya itu jadi nilai harga psikologis. Nah kalau seperti ini kita turun nih ke M30, kita lihat apakah ada yang bisa kita lakukan gitu ya. Kok bisa saya delete sih M30. Nah M30 kita kecilin seperti ini ya. Terus kita simple aja, kita tarik seperti ini teman-teman ya. Nah dia sudah break nih, dia sudah break trendline bearishnya. Kita tinggal jagain jangan sampai dia false break ke atas teman-teman. Kalau false break ke atas ya udah, ini selesaikan saja gitu ya. Maksudnya kita cut loss aja. Jadi prinsipnya gini ya, kita tinggal gambar gini, kita main di minornya aja teman-teman ya. Kita sudah tahu dia bergeraknya seperti ini, dia ngebreak ini pakai satu tarikan minor seperti ini. Kita tinggal tarik Fibo aja teman-teman ya di sini. Dan di sini kita tampaknya dia sudah masuk ke area goldennya seperti ini ya. Jadi ini pun sama caranya ya. Ini saya juga akan masuk di ini, tetapi sekali lagi lotnya juga pasti saya turunin teman-teman ya, 0,1 tentunya. Sebentar saya cek dulu nih stop lossnya berapa. 20 pips. Oke, di gold 20 pips. It's good trade ya. Jadi di sini saya akan order 0,1 juga. Saya akan sell juga tentunya. Karena apa? Reasonnya ya jelas teman-teman ya, dia sudah break. Dia punya bullish trendline yang minor. Ini kita bermain di minor teman-teman ya. Dan nanti ya kita tinggal taruh di sini di 78 atasnya sedikit, kasih loss motion. Untuk targetnya kita taruh di bawah aja di 1800 teman-teman ya. Karena ini merupakan targetnya dia memang ya. 1800 kita sudah jagain seperti ini. Kalau misalnya dia break sekali lagi, dia sudah bikin false break di sini kan artinya dia false break ya kalau dia masuk lagi ya. Itu kita segera out teman-teman ya, segera out. Pivot apa ya bro? Pivot itu nilai tengah antara range konsolidasi atau dari satu candle Marubozu, terserah ya. Itu bebas. Contoh ya. Ini nilai tengah nih, saya ambil dari satu candle Marubozu ya. Jadi ini dari atas saya tarik range-nya ke bawah teman-teman ya. Ini kan range satu candle-nya seperti ini ya. Saya cari dan nilai tengahnya secara visual aja teman-teman ya, secara visual di sini. Oke. Di sini nih. Ya, seperti ini. Nah, nanti teman-teman lihat ketika ada harga yang melintasi di sini, ini ada base-nya pasti teman-teman ya. Ada base. Di sini juga ada konsolidasi. Dia nggak mungkin dia akan langsung nyublek atau langsung dihirauin. Kalau misalnya langsung nyublek dengan satu Marubozu lagi, berarti itu lebih valid ya. Jadi itu harga akan bergerak ke arah tendensi tersebut seperti itu. Oke.
Gold ketahan di EMA 200-nya dari 2 hari kemarin. Mungkin ya. Ini saya pakai berapa? Ini 90 kayaknya. Oh, 150. Oke. Saya coba lihat 200-nya. Di H4 mungkin ya. Atau di M30. EMA 200-nya di mana tuh ya kalau boleh tahu ya? Oke, seperti ini aja deh. Saya pakai 90 ya. Oke. Berikutnya saya akan bahas yang di request ya teman-teman, Euro Jepang. Oke, kita masuk ke Jepang teman-teman ya. Saya bahas Euro Jepang dulu deh ya. Euro Jepang, abis itu GBP Jepang, abis itu USD Jepang. Oke. Sorry, kita mulai dari USD Jepang dulu yang paling major. Nah, kalau teman-teman lihat kondisi seperti ini, jangan trading teman-teman ya. Ini saya paling gak suka trading seperti ini. Kenapa teman-teman ya? Karena ini ya, saya reasonnya nggak mau trading adalah ini pertama dia bikin high ya. Terus dia bikin low, dia bikin higher high lagi di atas. Tapi begitu bikin higher high lagi, kocokannya dia sampai bawah nih teman-teman ya. Ini tandanya marketnya lagi nggak jelas gitu ya. Ini di H4 loh teman-teman ya. Ini di H4 nih. Di H4 ya seperti ini. Kalau misalnya seperti ini kan kita nggak tahu nih tendensi market mau kemana kan ya. Kalau misalnya kita melihat seperti ini, dia soal kita bilang dia bikin inverted head and shoulder, tapi pada saat di break dia balik lagi gitu. Dan di sini nggak jadi HNS karena dia punya shoulder turun, dia punya neck naik, itu nggak banget gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sini ya, dari sepotong bagian yang saya abu-abuin aja, ini paling kita bisa analisanya segini aja nih teman-teman ya. Dari sepotong ini aja nih ya, ini kita tendensinya tuh akan ke atas ya. Kita cari buy teman-teman ya. Seperti ini, kita cari buy. Cari buy-nya di mana? Ketika dia sudah masuk ke area si SND di sini. Satu dua, oke. Di sini area SND-nya. Ya. Nah, ketika dia masuk area SND sini, teman-teman ya, ini kita cari buy ya. Jadi ini menurut saya sih ini masih belum belum oke banget ya. Tetapi ini menurut saya ini dia akan di break nih ke atas nih ya. Karena ini build in-nya tuh kecil sekali nih untuk USD Jepangnya nih. Ini build up-nya nih kecil sekali ya. Seperti ini nih. Dan biasanya build up kecil seperti ini biasanya di break dengan satu candle yang massive. Ini jadi bullish nih teman-teman. Jadi USD Jepangnya tuh pada dasarnya kita cari buy ya. Kalau misalnya dari satu section yang saya area ini aja di H4 ini ya, teman-teman ya, yang seperti ini gitu ya. Nah, berikutnya Euro Jepang Yen. Euro Jepang. Habis Euro Jepang kita coba CHF Jepang Yen ya. Nanti kita coba lihat CHF Jepang Yen. Untuk Euro Jepang ya teman-teman ya, ini inverted HNS-nya masih berlaku ya. Inverted HNS-nya masih berlaku. Dia bahkan bikin dua shoulder, dan apakah kita lihat di sebelah kanannya ini mau bikin dua shoulder juga apa enggak, itu yang jadi pertanyaan kan. Tapi ini tetap skemanya tuh dia inverted ya, karena ini turun ya. Dia juga sesuai dengan shouldernya juga sama. Jadi ini masuk inverted and shoulder seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari candle H4 di satu sectionnya ya, jadi seperti ini, kita kalau nggak usah ngelihat terlalu jauh ke belakang teman-teman, kita fokus ke satu section ini. Oke. Ini yang kita sebagai intraday kita tradingin kan, ini cuma daerah ini doang sebenarnya gitu ya. Jadi kita turunin ke M30, kita lihat apakah tendensinya dia mau kemana dulu gitu. Nah, kalau dilihat dari sini teman-teman ya, ini kan dia sudah di break nih. Dia punya structure-nya di sini kan ya. Dan dia sekarang mau retest nih, mau retest structure ini. Kita tinggal lihat aja kalau misalnya dia pada saat kena di sini, dia itu bakal bikin rejection atau enggak. Kemungkinan besar sih iya. Kenapa? Karena di sini juga ada liquidity pool-nya, teman-teman ya, di sini ya. Dan di sini ketika masuk area merah ini, dia bikin rejection. Kalau dia bikin rejection, dia akan sell dulu nih ke bawah. Oke, sampai mana Bang sell-nya? Sampai di HNS yang SND yang bawah. Oke, sampai sini baru dia mantul ke atas. Ini kalau kita tarik juga dari bawah, teman-teman ya. 1 2. Oke. Tarik dari bawah sini ya, kalau kita tarik Fibo ya. Nah, tarik Fibo ini juga jangan sembarangan teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, dia nih area SND-nya tuh pas di 50, oke. Dan juga finalnya tuh di daerah sini 123.575. Kalau dia masih ngedrop ke sini, jangan bilang ini sudah berubah jadi bearish dulu teman-teman, karena ini masih dalam jangkauan koreksi sehatnya si Euro Jepang Yen, masih bisa naik lagi gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti di atas dulu sini, di pertama nih di area merah ini, apakah dia bisa bikin rejection dan bikin swing high di sini, baru kita bisa sell. Itu yang pertama, oke. Nah, stop lossnya kalau sell di atas ini di mana ya, di high-nya aja udah kayak gitu ya. Nah, berikutnya
Berikutnya saya bahas CHF Jepang Yen ya, CHF Jepang. Kanada Jepang. Oke. Untuk Kanada Jepang, kita lihat ya, ini yang paling basic ya, saya pakai yang basic sekali gitu ya. Seperti ini ya. Kita masih sesuaikan. Oke, ini adalah trend line-nya seperti ini teman-teman ya. Dia masih bergerak, teman-teman ya, masih bergerak di dalam range bearish channel teman-teman ya. Tapi kita lihat nih secara garis besarnya seperti apa. Oke, dia di sini bikin satu area teman-teman ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita harus melihat market secara garis besar teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, ini memang dia membuat area true range-nya itu di sini teman-teman, atau Quasimodo-nya di sini dengan satu fake out yang besar seperti ini. Oke. Seperti ini ya, ini fake out yang besarnya, dan sekarang di section yang sebelah sini, oke. Kita lihat di M30-nya. Oke. Di M30-nya, teman-teman ya. Ini dia bikin yang namanya double bottom, oke, yang dimana dibarengin sama si false break teman-teman ya, false break ke atas, double bottom, dan dia di sini mini ya teman-teman, ada mini Quasimodo di sini kecil ya, true range-nya di bawah, oke. Nah ini kan jadi satu fake out di sini kan ya. Nah ini memang tendensinya ini masih bisa untuk up teman-teman ya. Upnya sampai mana bang? Ya udah, kalau misalnya kita buy di sini teman-teman ya, kita upnya itu sampai di garis trendline atas ini aja gitu ya. Jadi ini bisa 60 pips teman-teman. Dengan stop loss-nya tuh cukup di bawah sini ya, cukup di bawah si piercing line ini ya teman-teman ya, di sini ya teman-teman. Jadi di bawah dua candle reversal ini kita bisa taruh yang namanya stop loss. Jadi stop loss cuma 20 pips kalau nggak salah tadi. Ya, cuma 20 pips sekian, dan juga TP-nya tuh 60 pips 1/3. It's a good entry sebenarnya. Oke, itu untuk CFJPY. Berikutnya Aussie Jepang. Oke, Aussie Jepang kita bahas. Untuk Aussie Jepang kita lihat H4-nya ya, ini sama ya teman-teman ya. Dia tadi saya bilang, ini saya udah jelasin sih sebenarnya ya, Aussie Jepang. Dia bikin double top seperti ini teman-teman ya, dan dia di H4 yang sekarang ini sedang bikin flag sebenarnya ya. Yang itu tadi saya udah bilang di awal ya. Saya di sini sebenarnya tendensinya mau sell di sini. Tapi kalau dia sudah break flagnya ya, kita bisa reverse teman-teman ya, reverse ke buy, karena flagnya pecah ini ya tandanya jadi bullish ya. Dan kalau kita lihat di H4-nya ini ya, sekarang dia memang secara secara coding harganya tuh dia bikin coding bullish sebenarnya. Dia bikin higher high terus gitu ya, dan dia low-nya juga bikin higher low terus. Seperti ini ya. Jadi yang itu prepare-nya seperti itu untuk Aussie Jepang Yen. Memang secara price itu kita harus siap dia jadi double top, jadi kita posisi sell. Dan juga di M30-nya ini dia mentok di resistance flag-nya ini, ya kita juga mesti sell. Tapi kalau dia break teman-teman dan kena stop loss, langsung reverse ke buy gitu ya. GBP Jepang. GBP Jepang double top. Ini agak kurang ya teman-teman ya. Teman-teman agak kurang untuk double top teman-teman ya. Karena apa? Karena ini ada high yang harus dicapai ya. Saya agak kurang suka sih kayak gini. Ini tetap harus dicapai teman-teman ya. Kalau mau double top minimal dia harus ke sini. Jadi ini lebih masuk ke M pattern. Kurang sempurna untuk kita bilang double top kalau seperti ini ya. Saya tetap prinsipnya kalau double top itu harus sejajar atau lebih tinggi sedikit. Oke? Yang sebelah kanannya ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya, ini perlu dilihat ya. Ini dia kan ada broadening nih teman-teman ya, ada megaphone ya di H4-nya ya. Kalau misalnya kita perhatikan, ini kita main minor teman-teman ya. Kita harus perhatikan minornya. Ini kan ada megaphone teman-teman. Ini saya kotakin dulu biar nggak bingung ya. Ini saya mau cek yang sebelah sini, yang kotak sebelah sini ya. Saya mau fokus di sini. Nah, ini memang tendensinya ya, teman-teman ya. Ini memang dia mau bikin M pattern ya. Dia harus turun dulu. Saya nggak bisa bilang ini double top, tapi saya bilang M pattern, yang mana nantinya ujung-ujungnya juga bakal bullish sebenarnya. Tapi untuk di H4-nya kita tahu dia tendensinya mau bearish. Tetapi kan ini harus kita tahu ya, ini tekanannya kuat nih.
Jadi kita mesti jagain nih area-area ini nih teman-teman ya. Area yang saya bilang ini 38 sampai 60-nya. Takutnya apa? Takutnya di area sini dia reverse. Jadi kalau ini memang masih mau turun, sampai sini kita harus tetap waspada kecuali dia udah sampai 78. Kalau dia sampai 78 terus dia naik, kita baru bisa sell lagi tuh ya. Nah, sekarang kita turun ke M30-nya nih di GBP. Nah, di M30-nya dia megaphone-nya pecah ke bawah, teman-teman ya, pecah ke bawah dengan satu candle Marubozu ke bawah ke sell, yang kencang gitu ya. Nah, ini tandanya apa? Tandanya kita masih bisa nge-sell untuk GBP Jepang Yen sampai mana? Ya minimal sampai sini dulu. Maksimal sampai 618 ini ya. Jadi ini adalah area maksimalnya untuk entry. Nah, di sini ya, seperti ini. Oke. Kenapa seperti itu? Karena ya ini di break dengan satu candle Marubozu ini. Dan ini saya bilang ya, Marubozu ini juga sangat penting kalau misalnya kita taruh pivotnya di sini, teman-teman ya. Ini dia kan berkonsolidasi ya ke bawah. Dan yang paling penting kita tinggal tarik Fibo aja dari sini ke sini ya. Ini kita batasin lagi nih. Carinya tinggal tahu aja di tandain aja 38 sampai 61-nya gitu ya, sampai sini 38. Oke, sampai sini. Jadi area putih ini teman-teman yang jadi area entry-nya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya seperti biasa di area sini teman-teman. Di atasnya 78. Kalau saya sih seperti itu ya. Nah, ini adalah cara yang benar untuk narik Fibo ya. Jadi Fibo itu nggak sembarangan kita pakai ya, tapi kita pakainya itu di waktu yang tepat. Ya, kapan kita mesti pakai Fibo? Bang, kok Bang Daryl narik Fibonya pendek-pendek gitu sih? Ya memang Fibo itu bisa di semua di semua bentuk harga atau di semua tren ya. Mau yang minor atau yang mau di primary trend yang besar seperti ini saya tarik. Tadi kan saya tarik yang besar juga nih, yang di sini ya. Tapi saya main minor juga. Tetapi yang perlu diketahui adalah nariknya harus benar gitu ya. Nariknya jangan sampai salah. Narik swingnya, oke. EJ tadi saya udah bahas, Bro Bahrul. Tadi bisa dilihat aja ya. EJ tadi dimundurin aja. Oke. Bang, gold mau kemana ini Bang? Black Friday biasanya pengaruhnya apa ya? Tadi saya udah kasih gambaran tentang XAU ya. Intinya sih dia masih mau turun kalau menurut saya. Ini udah agak jalan ya. XAU-nya ya. Dia masih mau turun sih kalau menurut saya, Bro, ya XAU. NZD USD Bang. Oke, New Zealand ya. Ini saya tadi bilang ini pair yang paling least favorite buat saya, New Zealand. Saya jarang banget trading di New Zealand, tapi kita coba untuk lihat. Oke. Habis ini saya bahas Nasdaq juga kok. Tenang ya. Sama ya. New Zealand, US dollar, GBP US dollar, Euro US dollar itu semua formnya mirip ya teman-teman, perhatiin aja semua formnya mirip. Kecuali ini New Zealand paling beda sendiri ya. Tadi kalau misalnya saya bahas di awal, teman-teman perhatiin yang ikutin dari awal, semua ya GBP USD, Euro USD, Aussie USD itu semua formnya mirip. Dia ada resistance ya, terus dia udah mau nunjukin reversal. Nah kalau NZD US dollar ini beda sendiri, dia nggak ada resistance-nya di sebelahnya gitu ya. Malah tapi dia ada pattern reversal juga nih ya, rising wedge seperti ini kan pattern reversal nih teman-teman ya. Di H4-nya ya seperti ini. Dia makin lama makin kecil. Nah, tapi berbahayanya itu sama sih sebenarnya dengan ketiga ini sama. Intinya ya kalau misalnya dia itu turun, ya kita tetap tendensinya mau sell karena kan pattern reversal namanya ya. Rising wedge itu memang tendensi ke bawah. Jadi kita tetap sell. Tetapi sekali lagi kalau misalnya kita stop loss-nya kan di atas ya pasti ini ya. Kalau sudah kena stop loss kita reverse ke buy, Pak. Itu cara untuk manage trade seperti ini ya. Kayak gitu ya. Karena kalau saya paling suka tuh trading si rising wedge ini kayak gitu ya. Kalau dia gagal pasti kenceng ke atas kayak gitu ya. Jadi seperti itu. GBP USD bagusnya buy atau sell Bang? Sementara sih kita nge-sell dulu untuk GBP USD. Tapi tetap saya bilang formnya ini semua mirip-mirip ya, yang counternya US dollar ya, tapi tetap kita mesti pakai teknik yang namanya stop and reverse itu ya teman-teman ya. Stop and reverse itu adalah ketika kita kena stop loss di atas rising wedge ini, dia kita buy ya. Semuanya mirip di Euro USD, GBP USD, Aussie USD itu semuanya ada rising wedge, dan tapi bedanya NZD USD ini nggak ada resistance belakangnya aja, udah gitu doang. Kalau ketiganya itu mirip. USD Jepang Yen tadi saya sudah bahas, Bro. Tinggal dimundurin aja videonya atau nanti tunggu saya upload live ini ya. Nanti bisa dilihat ya seperti apa. Kalau di Discord kita dikasih signal nggak untuk trade? Untuk saya pribadi, saya jujur aja di Discord itu saya jarang untuk komen kecuali saya di-mention teman-teman ya. Tetapi di situ di Discord itu sudah banyak teman-teman yang sangat luar biasa ya, seperti Bro Rafiski, Bro Cumi, terus Bro Inov ya, yang paling sering apa sih yang saya lihat sering untuk share analisa yang bagus-bagus banget teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk nggak dapat
analisa gitu ya. Mereka sharing analisa dan grup itu banyak orang juga teman-teman yang sharing analisa yang nggak bisa gue sebutin satu-satu, dan yang pasti mereka bagus-bagus. Kalau misalnya ada yang analisanya aneh pasti gue komenin gitu ya. Tetapi selama ini gue lihat analisanya bener gitu ya. Jadi it's good gitu loh buat sharing satu sama lain. Jadi bisa join grup juga teman-teman di bawah di Discord ya, silakan. Oke, terakhir teman-teman ya, Nasdaq. Kita akan bahas indeks satu Nasdaq. Ini Nasdaq ini sangat unik ya. Nah, untuk Nasdaq sendiri teman-teman ya, ini kita lihat dia sudah break, dia punya, kita bisa bilang kalau di daily-nya ini mungkin penan kali teman-teman ya, 1, 2, 3 dia sudah break penannya ke atas. Dan tendensi tentu kalau sudah break penan tuh mau up ya, mau ke atas teman-teman ya. Nah sekarang cara entry-nya kalau di Nasdaq ini seperti apa ya. Ini kita tinggal lihat aja ya. Di sini kita bikin garis seperti ini ya. Kenapa Bang kok bisa bikin garisnya seperti itu? Ya ini kan ada high di sini teman-teman, dan di sini ada low ya, dan di sini di break yang mana resistannya ini jadi support ya. Ini tetap valid. Kalau kita tarik ke atas ini juga dia jadi satu line atau channel yang bagus gitu ya. Nah ini kita sudah dapat channelnya nih di M30. Di M4 nya kita lihat seperti ini gambarnya, kita jadi patokan. Di sini dia ada area supply juga, supply 1, dan di atasnya ada supply 2-nya di daerah sini. Oke. Nah ini kita tinggal lihat aja ya. Nah, turun ke M30 teman-teman ya, dia berada di area supply-nya tetapi tidak ada tanda-tanda untuk membalikan arah. Nah, ini tinggal kita lihat aja nih teman-teman ya di Nasdaq ini. Kalau misalnya dia naik ya ke sini ya, kita lihat apakah stokastiknya itu di H4-nya itu menunjukkan adanya divergence teman-teman. Dan ini nampaknya ada ya. Jadi ini kita harus hati-hati. Jadi Nasdaq itu kuncinya ketika dia break high ini, kita tinggal tandain aja teman-teman ya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika dia sudah kena ya di high di sininya ya, di harga 12.250 lah. Kita lihat teman-teman apakah dia ada rejection. Kalau ada rejection dan dia bikin swing high di sini, kita bisa sell untuk Nasdaq ya. Jadi Nasdaq tuh sell-nya adalah di 12.250. Oke. Untuk TP-nya bisa di low-nya di sini teman-teman ya. Di harga 12.100, atau teman-teman SL-nya itu bisa juga di atas ini ya, di 12.300 itu sudah cukup untuk SL. Dan nanti kalau kena SL biasa di reverse ya teman-teman, karena ini sekali lagi ini rising wedge juga nih di Nasdaq. Seperti ini ya. Oke, teman-teman. Itu adalah Nasdaq. GBP AUD Euro Kanada. Oke, deh terakhir nih teman-teman ya. Ini terakhir banget ya, GBP AUD teman-teman ya. GBP AUD ini menarik seperti ini ya. Ini ada area head-nya juga. Oke. Kalau misal di M30-nya kita lihat. Nah, di M30-nya dia sudah break teman-teman ya. Dia sudah break di sini neck-nya. Dan dia key point-nya juga di bawah sini. Ini structure point yang sudah di break juga. Dia sudah turun, kena target, sudah masuk ke 80. Oke, sekarang kita lihat di H4-nya. Di H4-nya dia sudah mau masuk area ini area key-nya kedua teman-teman ya, yang di bawah sini area demand di bawahnya. Dan di sini kalau misalnya kita lihat ya, di sini ada area SND juga. Oke. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, di area sini dia harusnya reverse kan. Nah, di sini dia sudah mengumpulkan reverse. So, cara entry-nya adalah kita tinggal tunggu aja di sini ya. Ini garis merah teman-teman ya. Kalau dia break di atas garis merah, kenapa garis merah Bang? Ini soalnya pivot si Marubozu ini, oke. Ini kalau misalnya kita ini ya, kita tarik, tengahnya kita ambil range-nya di sini. Nah, kalau dia break 1.80968 dan close di atas itu, kita buy teman-teman ya. Kita buy. TP-nya di mana? TP-nya cukup di area atas sini. Jadi ini hanya bisa untuk di scalp teman-teman ya. Kita TP-nya di area sini, oke. Nggak bisa jauh-jauh. Oops, sorry. Nah, di sini. Ini TP-nya ya. TP-nya tuh di range 1.814 sampai 1.815. Itu range-nya untuk TP, oke. Dan SL-nya tentu ketika dia sudah break di sini ya. Jadi ini SL-nya adalah di sini. Di bawah 1.80802. Oke. Itu untuk GBP AUD, teman-teman ya. Tapi ya seperti itu ya. Gold plus 17 pips. Alhamdulillah, thank you teman-teman ya.
Sekali lagi ingat ya teman-teman, kalau untuk running atau floating profit ya jangan lupa di BEP. BEP-nya berapa bang? Sesuai dengan 1:1 SL-nya, itu udah hal wajib, oke? Pakai baju CEO ya bang? Yoi dong. Aussie Jepang tadi udah saya bahas ya. Oke teman-teman, mungkin live-nya sampai sini dulu ya. Thank you sekali lagi teman-teman ya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang baru join ya dan tertarik untuk trading forex, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah gua taruh di description. Teman-teman tinggal daftar aja pakai link tersebut, dan kemudian teman-teman bisa deposit dengan menggunakan kode promo Okta TID seperti yang teman-teman bisa lihat di bawah layar bawah itu ya, Okta TID kode promonya untuk dapat bonus deposit teman-teman ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian tertarik dengan trading seperti ini gitu ya, nggak mau sendirian trading, saya akan trading live trade seperti ini setiap hari Jumat. Dan kalau teman-teman mau tradingnya lebih komunikatif lagi, teman-teman bisa join di grup saya yang ada di Discord, linknya juga ada di bawah ya. Saya tidak punya grup lain ya selain di Discord. Jadi kalau teman-teman di approach melalui Telegram ya dan suruh transfer modus untuk titip investasi segala macam, itu sudah dipastikan penipu, dan saya harap teman-teman bisa hati-hati, oke? Dan di Instagram juga ID saya cuman @darylyahya. Selain itu adalah fake ya. Jadi harap hati-hati, makin banyak modus penipuan yang mengatasnamakan nama saya, oke? Thank you teman-teman, sampai jumpa di live trade minggu depan ya di waktu yang sama jam 7 malam setiap hari Jumat. Dan thank you dan semoga bermanfaat. Disclaimer, apapun yang saya sharing di sini saya hanya men-sharing informasi. Kalau teman-teman mau ikutin, resiko ditanggung sendiri. Oke teman-teman, thank you sekali lagi, sampai jumpa minggu depan.